Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadianti Aulia dengan NIM 23017020 dari Program Studi Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa atau generasi muda. Pendidikan Pancasila bagi mahasiswa atau generasi muda sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan yang pertama adalah dengan adanya pendidikan Pancasila diharapkan agar generasi muda tidak tercabut dari akar budayanya sendiri. Yang kedua, agar mereka memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir serta bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan makna serta nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani. Yang kedua adalah pentingnya pendidikan Pancasila sesuai dengan jurusan atau program studi yang sedang ditempuh. Pendidikan Pancasila memiliki kepentingannya besar dalam konteks program studi sastra Indonesia. Pendidikan Pancasila tidak hanya menjadi salah satu mata kuliah wajib di universitas, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk karakter dan sikap mahasiswa sesuai dengan program studi masing-masing. Dalam konteks program studi sastra Indonesia, pendidikan Pancasila juga dapat memberikan kontribusi dalam membentuk karakter mahasiswa, memperkaya pemahaman akan kearifan lokal, dan memperkuat kekuatan moralitas yang dibutuhkan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan di masa depan. Yang ketiga adalah bagaimana relasi antara pendidikan Pancasila dan program studi sastra Indonesia. Relasi antara pendidikan Pancasila dengan program studi sastra Indonesia dilihat dari berbagai aspek, yaitu yang pertama adalah membentuk karakter manusia. Pendidikan Pancasila membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral yang merupakan dasar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan program studi sastra Indonesia memiliki komponen utama yang terkait dengan teori, metode, dan kajian bahasa, sastra, dan budaya Indonesia yang akan membantu mahasiswa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan pengetahuan dan keahlian. Yang kedua adalah merupakan komponen wajib atau umum. Pendidikan Pancasila merupakan komponen wajib umum pada program diploma dan sarjana yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa. Begitupun program studi sastra Indonesia juga memiliki mata kuliah yang bersifat sangat khusus. Yang ketiga adalah sebagai pembentuk karakter yang profesional dan bermoral. Pendidikan Pancasila dapat digunakan sebagai pembentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral yang erat kaitannya dengan suatu hukum atau aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Program studi sastra Indonesia juga memiliki kompetensi dalam bidang kewirausahaan yang didukung oleh kemampuan berkomunikasi secara lisan atau tulisan dan bersikap adaptif terhadap situasi dan kondisi. Selanjutnya adalah bagaimana relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila dan program studi sastra Indonesia. Relasi antara ketiganya saling berkaitan. Tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan utama pemerintah yang menetapkan prioritas dan langkah-langkah untuk mencapai kesejahteraan bangsa, keamanan sosial, dan perkembangan ekonomi. Tujuan pendidikan Pancasila adalah untuk membangun generasi yang mampu menyusun dirinya berdasarkan Pancasila dan membangun negara yang berdasarkan Pancasila. Kemudian tujuan program studi sastra Indonesia adalah untuk meningkatkan kemampuan sastra Indonesia dan menciptakan karyawan yang mampu berkontribusi pada perkembangan karya sastra Indonesia. Program studi sastra Indonesia harus membangun generasi yang mampu memahami dan menjadi pengarang yang mampu menghasilkan karya sastra yang memiliki nilai Pancasila. Selanjutnya adalah sosok-sosok yang layak menjadi tokoh berikut. Yang pertama adalah tokoh pejabat atau penggiat anti korupsi. Terdiri dari Bung Hatta, yaitu proklamator dan wakil presiden pertama Indonesia. Yang kedua adalah Mar'i Muhammad, yaitu Menteri Keuangan pada masa Kabinet Pembangunan 4. Yang ketiga Baharudin Lopa, yaitu Jaksa Agung Indonesia. Dan yang keempat Hugeng Imam Santoso, Kepala Kepolisian Indonesia. Yang kedua adalah tokoh pencinta lingkungan, yaitu Vivi Raharja, pendiri BSB atau Bank Sampah Bersinar.
Yang ketiga, tokoh pejuang integrasi bangsa dalam era globalisasi yang terdiri dari Syafi'i Ma'arif, Salahuddin Wahid, Nathan Setiabudi, dan teman-temannya. Yang keempat adalah tokoh penggiat moral dan karakter bangsa, yaitu Adnan Buyung Nasution, seorang pengacara atau advokat dan aktivis Indonesia. Yang kedua, Ari Ginanjar Agustian, yaitu seorang motivator dan tokoh pembangunan karakter. Selanjutnya adalah tokoh penggiat anti narkoba, yaitu Hajah Anisah SAG. Kemudian tokoh penegak hukum yang adil, yaitu Jaksa Agung ST Burhanuddin. Terakhir adalah tokoh anti terorisme, yaitu Martinus Hukom yang sebelumnya bekerja sebagai kepala tim anti teror bom Polda Metro Jaya, penyidik bidang investigasi Densus 88 anti teror Polri, dan analisis intelijen Satgas anti teror Polri. Pada bab 2 ini yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pokok-pokok materi yang disampaikan oleh tokoh-tokoh pada saat sidang pertama BPUPKI. Tokoh yang pertama adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin berpidato pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu merumuskan 5 asas negara yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Tokoh yang kedua adalah Ki Bagus Hadikusumo. Terdapat 2 hal yang dikemukakan oleh Ki Bagus Hadikusumo, yaitu konsep negara Indonesia merdeka adalah negara yang dijalankan atas kedaulatan rakyat. Yang kedua yaitu memperjuangkan Islam sebagai pondasi hukum bagi negara Indonesia merdeka. Tokoh yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mengemukakan gagasannya pada tanggal 1 Juni 1945, yang dimana gagasannya berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Tokoh yang keempat adalah Supomo. Sebelum Soekarno, Supomo telah menyampaikan gagasannya pada tanggal 31 Mei 1945. Gagasannya berisi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila merupakan identitas nasional Indonesia yang mencerminkan pandangan hidup, dasar negara, dan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi nasional yang mengatur sistem pemerintahan, hubungan antara negara dan rakyat, serta hubungan antara negara dan negara lain. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia adalah perwujudan dari jiwa, sikap, dan identitas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain. Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah sikap lahir yang meliputi perilaku, tindakan, karya, prestasi, kinerja, kualitas, dan kuantitas bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sebagai pandangan hidup, Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi sebagai sumber inspirasi, motivasi, dan ideologi nasional bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan nilai-nilai universal yang mengakomodasi keberagaman dan pluralitas bangsa Indonesia, serta mengandung semangat gotong royong dan musyawarah. Dengan mengikuti Pancasila, bangsa Indonesia dapat menjadi masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, demokratis, berdaulat, dan bermartabat. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia merupakan dasar negara yang telah disepakati dan disahkan bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik bangsa yang harus diamalkan dan dilestarikan. Sebagai perjanjian luhur, Pancasila membentuk ikatan sebuah bangsa untuk membentuk sebuah negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
melalui mekanisme pembuatan keputusan secara demokratis berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Cara pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam masyarakat. Musyawarah mufakat adalah cara yang efektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat menyelesaikan masalah bersama dan mencapai mufakat yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan, dan kesatuan. Musyawarah mufakat dapat dilakukan dengan cara yaitu mengungkapkan ide pikiran dengan baik, mendengarkan pendapat orang lain, hindari membangun argumen sendiri, dan menjunjung tinggi kepentingan bersama dalam pengambilan keputusan. Pada bab 3 ini akan dibahas hal-hal berikut, yaitu yang pertama adalah bukti-bukti sosiologis bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional, yang mendasari kebudayaan bangsa dan merupakan perwujudan dari aspirasi hidup bangsa Indonesia. Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara atau dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sehingga segenap komponen bangsa dan masyarakat Indonesia berkomitmen untuk memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni 1945. Mengapa terjadi dinamika atau pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara? Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara. Di antaranya adalah yang pertama, perubahan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia, kondisi politik yang tidak stabil dan perbedaan pendapat dalam menafsirkan nilai-nilai Pancasila antara pihak-pihak yang berbeda. Kegagalan pemerintah dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik dan penegakan hukum, kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Tantangan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Terdapat tantangan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, diantaranya adalah meningkatnya individualisme, radikalisme dan ekstremisme, korupsi dan kekuasaan yang tidak terkendali, adopsi nilai-nilai global, dan kemiskinan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi sosial. Salah satu upaya adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila di setiap aspek pendidikan di berbagai jenjang, mengidentifikasi kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan, dan mengutamakan keberlanjutan lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan atau kekhilafan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.